Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat pucuk pimpinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adapun pembahasan kita pada sore hari ini yaitu 3 penghalang menuju surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Sauban radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa yaumal qiyamah bari'an min salasin dakhalal jannah al-qabri wal ghululi wad dain. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya dari Sauban radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada hari kiamat nanti terbebas dari 3 perkara pasti masuk ke surga. Yang pertama adalah sombong. Yang kedua, kata Rasulullah, khianat dalam urusan harta rampasan perang. Dan yang ketiga adalah masalah hutang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, yang pertama yang kita bahas itu adalah masalah sombong. Sombong, apa itu sombong? Rasulullah SAW mendefinisikan kesombongan dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, takabur, meskipun sebesar biji sawi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Apa kata seorang laki-laki tadi? Sesungguhnya ada seseorang yang menyukai supaya bajunya bagus, celananya bagus, dan terompahnya bagus, atau sandalnya bagus, atau indah. Maka Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan yang dimaksud itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Hadis riwayat Muslim. Itu kesombongan, kata Rasulullah SAW. Hadirin, memandang rendah orang lain, menolak kebenaran disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Quran dan Sunnah. Nah, apa itu bangga dan kesombongan? Kalau bangga itu kaum muslimin adalah, yang dimaksud dengan bangga itu sifatnya terbatas pada diri sendiri, membanggakan diri kita sendiri. Kalau kesombongan adalah sifatnya meluas dan bahkan
berhubungan dengan orang banyak atau orang lain. Hadirin yang berbahagia, kesombongan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW merasa dirinya lah yang bagus, dirinya yang hebat dalam sesuatu segi hal pekerjaan, dalam suatu rapat, dalam segi sesuatu musyawarah. Dialah yang bagusnya, dialah yang pintar, dialah yang hebatnya. Membanggakan diri sendiri dan tidak menerima masukan dari orang lain. Itu yang dikatakan kesombongan oleh Rasulullah SAW. Kesombongan itu ada 3 macam kaum muslimin. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sombong kepada Rasulullah SAW. Dan ketiga, ada yang namakan sombong kepada orang lain atau sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meninggalkan segala yang telah diperintahkan Allah. Salat 5 waktu sehari dan semalam ditinggalkannya. Berpuasa bulan Ramadan ditinggalkannya. Sebagai kita ketahui kaum muslimin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya ibadah sholat itu wajib, itu 5 kali sehari dan semalam. 5 kali sehari dan semalam wajib melaksanakan ibadah perintah sholat. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, yang membedakan seseorang dengan orang yang syirik itu adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak melaksanakan ibadah sholat berarti syirik kepada Allah. Itu yang membedakan seseorang dengan orang yang syirik ke muslimin. Bedakan seseorang dengan orang yang syirik itu adalah dengan melaksanakan perintah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Dan orang yang sombong itu juga kaum muslimin jamaah tidak melaksanakan perintah sholat berarti sombong kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Yang artinya adalah satu ketika Allah berfirman, sujudlah kepada Adam alaihi salam. Maka malaikat sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Adam patuh kepada Allah. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud kepada Allah. Karena merasa di iblis diciptakan dari api. Kenapa kami harus sujud kepada Adam ya Allah? Sementara Adam diciptakan dari tanah, kami diciptakan dari api ya Allah. Sehingga iblis kaum muslimin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tidak tahu bersyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada iblis tadi. Maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan iblis tadi adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada iblis tadi Allah. Yang menghidupkan iblis Allah. Yang mematikan iblis itu juga Allah yang mematikan. Sekarang Allah perintahkan sujud kepada Adam alaihi salam atas perintah Allah. Bahkan iblis menolak kaum muslimin. Sehingga iblis dilaknat oleh Allah. Sehingga iblis dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kaum muslimin, kita ini yang Allah berikan kita rezeki, kita harus paham, sadar sesadar mungkin pada hari ini
Yang menghidupkan kita Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Yang memberikan harta kekayaan kepada kita Allah. Yang mematikan kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudlah kita kepada Allah. Laksanakanlah perintah salat 5 waktu sehari semalam. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, 5 waktu kaum muslimin. Apa sulitnya kita melaksanakan ibadah salat? Bagaimanapun keadaan kita kaum muslimin, meskipun kita sakit, tidak ada agama kita meringankan kalau tidak sanggup kita salat, melaksanakan ibadah salat itu dengan berdiri, boleh duduk. Kalau tak sanggup kita duduk melaksanakan ibadah salat itu, boleh berbaring. Juga tidak bisa berbaring kaum muslimin, salat dalam hati. Juga tidak bisa dalam hati kita melaksanakan ibadah salat, mati kita yang disolatkan orang. Begitu kaum muslimin perintah ibadah salat ini, sehingga Allah langsung jemput baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'rajnya. Apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini? Harta kekayaan kita, uang banyak, tidak akan bisa menyelamatkan kita kaum muslimin. Ketika roh nanti berpisah dari jasad kita, ketika kita dimasukkan ke lubang lahat nantinya, amalan pertama yang ditanya adalah amalan ibadah salat. Lalu sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima. Nah, makanya kamu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada suatu ketika surga dan neraka berdebat. Kata surga kaum muslimin, kata neraka berkata, aku akan dimasuki oleh orang yang zalim dan orang-orang yang sombong hidup di dunia. Surga menjawab kaum muslimin jamaah, dan aku dimasukkan nanti wahai neraka, yaitu orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Maka nanti tempatnya nanti adalah surga wahai neraka. Berdebat, saling berdebat kaum muslimin. Neraka dan surga saling memperebutkan, yaitu orang yang durhaka kepada Allah, dan neraka dan surga orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, maka akan dimasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang kita muliakan, itu pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang sombong. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang hutang piutang, bagaimana pula dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.